Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Matematika Diskrit akan membahas tentang kombinatorika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Nur Lutfia, yang kedua saya sendiri Anissa Ulmanatiroh, yang ketiga yaitu Anissa Setiawati. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada kaidah perhitungan dasar, yang kedua yaitu ada faktorial, yang ketiga yaitu ada permutasi, yang keempat kombinasi, yang kelima kombinasi dan permutasi dengan elemen berulang, yang keenam Pigeonhole Principle, yang ketujuh koefisien binomial, yang kedelapan yaitu identitas Pascal dan segitiga Pascal, yang kesembilan yaitu teori binomial dan multinomial. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu kaidah perhitungan dasar yang yaitu terdiri dari ada aturan penjumlah dan aturan perkalian. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Nah, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Untuk selanjutnya yaitu ada aturan perkalian. Nah, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Perhatikan kata yang dicetak tebal yang digarisbawahi di atas tadi ya, dan serta atau. Kedua kata ini adalah kata kunci untuk mengidentifikasikan apakah suatu persoalan menghitung diselesaikan dengan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan. Nah, kaidah perkalian ini menyatakan bahwa kedua percobaan secara simultan atau serempak. Sedangkan pada kaidah penjumlahan kedua, percobaan dilakukan tidak simultan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Yang soal yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan ada 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Kan tadi ada 4 orang pria ya, terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita. Nah, jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dipilih adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya, jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut yaitu adalah 7. Selain ada aturan perkalian dan penjumlahan, ada juga aturan pengurangan yaitu prinsip inklusif eksklusif. Nah, dalam kombinatorial, aturan pengurangan dikenal dengan prinsip inklusif eksklusif. Jika suatu kejadian dapat dikerjakan dengan N1 cara atau N2 cara, maka banyaknya cara yang dapat terjadi pada kejadian tersebut adalah N1 ditambah N2 dikurangi banyaknya kejadian bersama pada N1 dan N2 cara. Nah, seperti rumus di bawah ini, yaitu A irisan B sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B. Nah, ini dimutlakkan semua ya. Langsung masuk ke contoh, yaitu berapa banyak bit string dengan panjang 8 jika diawali oleh substring 1 atau diakhiri oleh substring 00. Nah,
Penyelesaiannya yaitu banyaknya bit string dengan panjang 8 yang diawali oleh substring 1 ada 2 pangkat 7 sama dengan 128. Banyaknya bit string dengan panjang 8 yang diakhiri oleh substring 00 ada 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, sedangkan banyaknya bit string dengan panjang 8 yang diawali oleh substring 1 dan diakhiri oleh substring 00 ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, sehingga banyaknya bit string dengan panjang 8 jika diawali oleh substring 1 atau diakhiri oleh substring 00 adalah 128 ditambah 64 dikurangi 32 yaitu 160 bit string. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai faktorial. Nah, jadi faktorial bilangan asli n itu adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nah, faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru seperti ini. Jadi jika kita menemui n lalu tanda seru seperti ini, maka itu dibaca n faktorial. Nah, faktorial sendiri itu biasa digunakan dalam perhitungan seperti peluang, kombinasi, maupun permutasi. Untuk rumus dari faktorial sendiri yaitu jika n itu adalah bilangan bulat positif, maka n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini terdapat catatan bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu juga sama dengan 1. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 10 faktorial dijabarkan seperti biasa dibagi 8 faktorial juga dijabarkan seperti biasa sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. Ini 8 faktorialnya sama-sama kita coret, kan tinggal 10 dikali 9 dan diperoleh hasil akhir sama dengan 90. Lalu yang kedua caranya juga masih sama, yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Ini 4 faktorialnya sama-sama kita coret, tinggal 6 dikali 5 dibagi 2 dikali 1. Diperoleh hasil akhir sama dengan 15. Baik, materi yang ketiga yaitu permutasi. Nah, di dalam permutasi ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu permutasi siklik dan yang kedua yaitu permutasi dengan n unsur yang sama. Permutasi siklik yaitu misalkan ada 10 orang yang duduk pada suatu barisan fungsi yang terdiri dari 10 kursi. Menurut rumus permutasi ada sebanyak P 10,10 sama dengan 10 faktorial. Cara pengaturan tempat duduk bagi 10 orang tersebut. Misalkan 10 orang tersebut disuruh duduk mengelilingi meja melingkar. Berapakah jumlah cara pengaturan tempat duduk bagi mereka? 1 orang dapat duduk pada tempat duduk mana saja. 9 orang lainnya dapat duduk dalam 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 1 dan itu sama dengan 9 faktorial cara. Nah, meskipun orang pertama dapat memilih tempat duduk mana saja, namun susunan tempat duduk yang dihasilkan oleh 9 orang lainnya tetap sama. Ini dinamakan permutasi melingkar yang dirumuskan pada teorema berikut. Teorema 1 yaitu jika terdapat n objek yang berbeda, maka banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk ada n kurangi 1. Nah, pembuktian permutasi melingkar cukup sederhana, yaitu objek pertama dapat ditempatkan di mana saja pada lingkaran dengan satu cara. Sisa n-1 objek lainnya dapat diatur searah jarum jam dengan P kurang n-1, n-1 kurang tutup sama dengan n-1 faktorial. Yang selanjutnya ada permutasi dengan n unsur yang sama. Secara umum, banyaknya permutasi dari objek yang mempunyai beberapa unsur sama dapat dijabarkan seperti pada teorema berikut ini.
yaitu teorema 2. Misalkan X merupakan sekelompok objek yang mempunyai n unsur, di mana terdapat n1 unsur yang sama untuk jenis 1, n2 unsur yang sama untuk jenis 2, dan seterusnya sampai dengan nr. Nah, unsur yang sama untuk jenis R. Banyaknya permutasi dari X adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, dan seterusnya sampai dengan nr faktorial. Masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama yaitu diketahui 5 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Ada berapa cara untuk menyusun kursi pada direktur tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu P dikurung 5 dikurangi 1 ya, sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berapa? Jadi 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan huruf-huruf dari kata-kataku adalah sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya yaitu huruf K itu terdapat 3 ya. Terdapat 3, jadi N1 sama dengan 3. Huruf A ada 2, maka N2 sama dengan 2. Huruf T ada 1, maka N3 sama dengan 1. Huruf U ada 1, maka N4 sama dengan 1. Nah, sehingga P7 3,2,1,1 itu tadi ya, sama dengan 7 faktorial dibagi dengan itu 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, yang bawah itu ada 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, jadi 3 faktorial sama 3 faktorial itu kan dibagi habis ya. Habis, jadi tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 lalu dibagi dengan 2 dikali 1. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Nah, menghasilkan 420.